Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Arlin Yuanita, channel yang ngajakin kamu jalan-jalan. Oke, guys, aku masih berada di kota suci Madinah Al-Munawwaroh, dan salah satu kegiatan kami di KBIH Pandanaran adalah mengunjungi kebun kurma sebagai satu bagian dari acara City Tour. Yuk kenali kebun kurma di Madinah. Oke, sejak berabad-abad yang lalu, Madinah yang terletak di ketinggian 608 meter dari permukaan laut dikenal dengan tanahnya yang subur dan memproduksi sejumlah hasil tani dan buah-buahan seperti kurma, anggur, gandum, jelai, tin, delima, dan semangka. Pada tahun 2020, menurut Otoritas Umum Statistik Arab Saudi, terdapat lebih dari 4 juta pohon kurma di kota Madinah. Pohon-pohon ini menghasilkan 189.000 ton per tahun kurma. Adapun jenis kurma yang ada di Madinah ada 20 jenis, yakni diantaranya adalah ajwa, anbar, syugai, sofawi, barni, rotana, rabiah, huliyah, majdul, mabrum, bait, dan halwah. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat di dalam tidur bahwa aku berhijrah dari Mekah menuju suatu tempat yang banyak tempat pohon kurma. Aku mencoba menebak apakah itu Yamamah atau Hajar, namun ternyata itulah kota Yasrib." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku melihat tempat hijrah kalian yang banyak pohon kurma di antara dua lava. Maka berhijrahlah ke sana, dan berhijrahlah ke sana bagi yang sebelumnya sudah berhijrah ke Habasyah." Hadis riwayat Bukhari. Kemampuan dalam mengelola kebun kurma biasanya diwariskan secara turun-temurun selama beratus-ratus tahun, dari kakek kepada ayah, kepada anak, hingga cucu. Kebun kurma menjadi sumber rezeki bagi banyak keluarga di kota Madinah. Pohon kurma juga sebagai sekolah kehidupan bagi orang-orang yang bekerja dalam bidang perkebunan kurma. Mengelola kebun kurma akan mengajarkan kesabaran, mandiri, sungguh-sungguh untuk menghasilkan hasil yang terbaik, karena untuk mencapai panen akan melewati sejumlah fase yang harus dilakukan. Pemilik kebun kurma biasanya memiliki kambing dan domba, karena kurma yang berjatuhan bisa dimakan oleh kambing dan domba. Selain itu, kotoran kambing dan domba dapat dijadikan pupuk untuk pohon kurma. Menurut Pusat Pohon Kurma dan Kurma Nasional Arab Saudi, di kota ekonomi Madinah terdapat 14 pabrik yang berfungsi untuk menerima kurma, memeriksa, menyortir, mencuci, mengeringkan, mengemas, dan mengubah beberapa jenis menjadi produk sesuai dengan teknologi berkualitas tinggi yang mengimbangi kebutuhan pasar secara lokal maupun global. Kurma menjadi sumber rezeki bagi banyak orang dan keluarga mereka, mulai dari pemilik, petani yang menanam, memelihara dan mengairi pohon kurma, pengrajin yang menghasilkan produk tradisional menggunakan berbagai bagian bahan pohon kurma, pedagang kurma, individu kreatif, pemain cerita rakyat, dan penyair. Pada zaman dahulu, kurma dikumpulkan di kantong yang besar dan dibawa langsung ke penjual di pasar. Adapun sekarang, kurma dikumpulkan di peti dan karton dengan berbagai ukuran dan disimpan dengan kualitas yang baik. Sebagian kurma disimpan di ruang pendingin khusus yang digunakan selama musim panen. Dalam beberapa tahun terakhir, kurma dibawa ke industri pangan tradisional maupun modern. Kurma sampai ke rumah-rumah dalam berbagai bentuk. Pabrik membeli kurma dari petani, pabrik mengemas secara profesional ke tempat yang terbuat dari logam, karton, plastik dengan berbagai ukuran dan berbagai macam kurma. Produk dari pabrik tersebut diekspor keluar Arab Saudi yang dulu hanya bisa didapatkan di dalam Arab Saudi. Adapun ajwa sampai sekarang merupakan duta bagi Madinah yang memiliki posisi menonjol di berbagai negara di dunia.
Yayasan Jam'iyah Takaful Al-Khairiyah mengelola wakaf kebun kurma seluas 120 hektar dengan adanya 100.000 pohon kurma yang dapat menyantuni 14.000 anak yatim yang ada di kota Madinah. Setiap orang bisa berwakaf sebesar 600 rial Arab Saudi setiap pohonnya. Kurma juga menjadi iftar bagi orang-orang yang berbuka puasa di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lebih dari 2.000 orang diberikan tasreh atau surat izin membuka sufrah untuk membagikan kurma kepada para jemaah yang berbuka puasa di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi selama bulan Ramadan. Di tahun 2022 tercatat dalam satu harinya dibagikan sebanyak 20 ton kurma. Kurma disajikan dengan roti, kopi, teh, dan jahe. Di luar Ramadan, sufrah ini juga ada khususnya pada hari Senin dan Kamis dan hari-hari Ayyamul Bid. Setelah berkunjung ke Masjid Kuba dan sholat 2 rakaat di sana, jamaah haji dan umrah dibawa untuk berkunjung ke kebun kurma. Kebun kurma yang dikunjungi merupakan kebun kurma yang sudah tidak produktif, namun disulap menjadi tempat yang di dalamnya terdapat tempat penjualan berbagai macam kurma dan berbagai produk olahan kurma. Jemaah merasa nyaman duduk dan santai di bawah pohon kurma. Terkadang jemaah juga diberikan teh oleh pekerja kebun kurma. Terdapat kebun kurma yang menyediakan tempat bermain untuk anak-anak. Kunjungan ke kebun kurma ini memberikan pengalaman baru kepada jemaah untuk melihat langsung kebun kurma yang ada di kota Madinah. Pada tahun 2019, UNESCO memasukkan pohon kurma, pengetahuan, keterampilan, adat istiadat dan praktiknya ke dalam daftar warisan budaya dunia tak benda UNESCO yang diajukan oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Mauritania, Maroko, Oman, Palestina, Sudan, Tunisia, Persatuan Emirat Arab, dan Yaman. Pohon kurma merupakan bagian dari sejarah negara-negara ini karena sebagai sumber ekonomi bagi petani, pengrajin, pedagang, pelaku industri, dan perusahaan pangan. Pohon kurma tumbuh di iklim kering, di mana akar tanaman menembus jauh ke dalam tanah untuk mencari kelembaban. Petani yang merawat pohon kurma, pengrajin yang menggunakan bagian-bagian pohon kurma dalam pekerjaannya, dan pedagang serta pendongeng yang menceritakan cerita rakyat dan puisi yang terkait dengan pohon kurma. Manfaat nutrisi, profesi, komersial yang diberikan oleh kurma dan pohon kurma kepada penduduk negara-negara ini dari waktu ke waktu berkontribusi untuk memperkuat hubungan mereka dengan yang lain, yang menjadikan mereka sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Keistimewaan pohon kurma dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran menyebut kurma sebanyak 22 kali. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Qaf ayat 10. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 148, yang artinya, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut, yang akan menghasilkan buah kurma yang enak dan lezat. Kemudian dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 11, di bumi ada pepohonan yang menghasilkan buah-buahan dan ada pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang bibit kurma. Sedangkan dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, bahwa rumah yang tidak ada kurma di dalamnya merupakan kelaparan bagi penghuninya." Diucapkan 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kurma ajwa itu berasal dari surga. Ia adalah obat dari racun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa di waktu pagi hari makan 7 butir kurma ajwa, ia tidak akan kena racun dan sihir hingga sore hari. Hadis riwayat Bukhari. Terletak di kota yang penuh berkah, Madinah Al-Munawwarah, kebun kurma Madinah ini bukan hanya sekadar perkebunan biasa, melainkan sebuah tempat yang syarat dengan sejarah, keagungan, dan keberkahan.
Di antara pemohonan kurma yang lebat tersimpan warisan yang mendalam dari zaman Rasulullah dan periode awal Islam. Sejarah panjang kebun kurma Madinah mencerminkan peran pentingnya dalam perkembangan Islam di Jazirah Arab. Saat Nabi Muhammad SAW tiba di Yasrib atau Madinah pada tahun 622 Masehi, daerah tersebut masih dipenuhi oleh tanah yang keras dan gersang. Namun keberadaan beberapa kebun kurma yang sebelumnya ditinggalkan oleh masyarakat Yahudi telah menandai keberadaan sumber daya alam yang berharga di tengah keterbatasan lahan pertanian. Ketika Nabi Muhammad SAW membagi-bagikan kebun kurma kepada para sahabat muhajirin, tindakan tersebut bukan sekedar pemberian lahan, tetapi juga simbol kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan bersama. Para sahabat dengan tekun mulai mengembangkan dan merawat kebun-kebun kurma tersebut, bahkan menggali sumur-sumur baru untuk mengairinya. Tindakan ini tidak hanya menciptakan sumber mata pencarian yang stabil bagi masyarakat Muslim Madinah, tetapi juga mengilhami semangat berdikari dan kemandirian dalam mengelola sumber daya alam. Kebun kurma menjadi salah satu pilar ekonomi utama bagi masyarakat Muslim Madinah. Selain sebagai konsumsi pribadi, kurma juga menjadi komoditas perdagangan yang penting dengan kelebihan hasil panen dikirim ke wilayah lain sebagai sumber pendapatan tambahan. Kehadiran kebun kurma di tengah-tengah masyarakat Madinah juga membawa dampak sosial yang signifikan, memperkuat ikatan antar warga dan menciptakan jaringan ekonomi yang kuat di sekitar kebun-kebun tersebut. Nabi Muhammad SAW sendiri memiliki beberapa kebun kurma di Madinah, seperti kebun Birha dan Al-Hubah yang menjadi tempat beliau memberikan bimbingan dan nasihat kepada para sahabat. Kunjungan beliau ke kebun-kebun tersebut tidak hanya menjadi momen untuk mengurus tanaman, tetapi juga sebagai kesempatan untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan memperkuat solidaritas antar umat. Hingga kini tradisi mengelola kebun kurma terus berlanjut di Madinah, menjadi bukti nyata keberlanjutan warisan dan keberkahan yang diberikan oleh kebun kurma tersebut. Dengan teknik perawatan dan penanaman yang terus berkembang, Madinah tetap menjadi salah satu produsen kurma terbesar di Arab Saudi dan di dunia. Di antara kebun-kebun subur dan hijau, tetap ada sumur-sumur tua yang menjadi saksi bisu dari usaha keras Nabi Muhammad dan para sahabat dalam mengelola sumber daya alam dengan bijak dan berkelanjutan. Peninggalan sejarah terkait kebun kurma Madinah seperti sumur-sumur tua yang digali oleh Nabi Muhammad dan para sahabat menjadi simbol keberkahan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebagai saksi bisu perjalanan Islam, kebun kurma Madinah tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian, tetapi juga menjadi penanda dari nilai-nilai keberdikarian, keberkahan, kebersamaan yang menjadi landasan utama dalam membangun peradaban Islam yang berkelanjutan. Kebun kurma Madinah tersebar di berbagai lokasi di sekitar kota suci, yakni di Kuba, Birha dan Al-Hubah, Khaybar, Wadi Al-Aqiq, Awali, daerah pinggiran Madinah. Kualitas unggul menjadi ciri khas utama dari kurma yang ditanam di kebun kurma Madinah. Dibandingkan dengan kurma di daerah lain, kurma Madinah memiliki keistimewaan tersendiri yang sangat dihargai oleh umat muslim di seluruh dunia. Setiap pohon kurma di kebun Madinah membawa cerita tentang perjalanan panjang Islam di Jazirah Arab, menjadi saksi bisu dari kejayaan dan kebesaran umat Islam dalam mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam. Kurma kebun Madinah juga diyakini memiliki berkah dan manfaat kesehatan yang luar biasa. Kurma merupakan buah yang kaya akan nutrisi, mengandung serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang penting bagi kesehatan tubuh. Konsumsi kurma secara rutin terbukti dapat memberikan energi, mengatur pencernaan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Demikian dari saya, aku akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.
Ya udah yuk. Makan halal. Makan halal.